Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Nggak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Semua akan melihat. Pengungsi Rohingya, Pak. Mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa, Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan naik apa Mas ya, Pak? Strategi kok diomong-ngomongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Selamat malam pemirsa, kita akan bicara terkait dengan bagaimana persiapan salah satu acara yang mungkin masyarakat atau sebagian besar masyarakat Indonesia tunggu-tunggu pada tanggal 7 Januari 2024, minggu pertama di bulan Januari 2024 atau tahun ini yang kita kenal sebagai tahun politik, di mana pesta demokrasi akan dilaksanakan juga pada tahun yang bersamaan kali ini. Pada tanggal 7 Januari 2024 nanti akan dilaksanakan debat kedua calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024, baik paslon nomor 01 Anies Baswedan melawan paslon nomor 02 atau capres 02 Prabowo Subianto dan tentunya paslon nomor 03 Ganjar Pranowo. Nah, dalam tema debat yang kedua ini antar para capres, mereka akan berdebat atau memberikan visi misi, gagasan, serta tentunya bagaimana sanggahan terkait dengan program-program dari masing-masing paslon ini terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga kondisi geopolitik dalam skala global. Nah, sementara itu, pemirsa, banyak yang memprediksi debat nanti akan dikuasai oleh salah satu capres. Mengingat salah satu dari calon presiden ini menguasai topik atau berkecimpung dalam topik dalam beberapa puluhan atau beberapa tahun belakangan hari ini. Mungkinkah kenyataan atau faktanya demikian, atau bisa saja ada gebrakan atau mungkin a big surprise dari paslon lainnya. Serta tentunya bagaimana persiapan dilakukan oleh salah satu capres, terutama yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perindo, Hanura, dan juga P3, yakni Ganjar Pranowo. Ya, dalam episode spesial One on One malam hari ini bersama saya Fani Imaniar dan saya dalam studio sudah ditemani oleh politisi muda dari Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, yang mungkin juga sudah memantau bagaimana persiapan dari Pak Ganjar Pranowo jelang debat ketiga atau debat kedua bagi dirinya tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Saya akan langsung saja berdiskusi atau berdialog bersama dengan Bang Michael. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani. Bang Michael, deg-degan menghadapi debat kedua Pak Ganjar nanti? Ya kan, yang debat nanti Pak Ganjar ya. Kalau kita sebagai supporter sih pede bahwa beliau udah siap untuk debat nanti. Dan kalau kita lihat kan dari performa debat pertama, waktu itu juga Pak Ganjar adalah capres yang paling tenang dari awal sampai akhir. Jadi untuk debat kali ini kita juga yakin ini topik yang beliau juga kuasai. Dan pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional serta kondisi geopolitik ya. Dan geopolitik. Ya. Oke, walaupun misalnya dari warganet atau calon penonton ini menganggap, wah salah satu lawannya Pak Ganjar ini kan bisa dibilang sudah sering warawiri ya dalam terutama sektor pertahanan dan juga keamanan. Pak Ganjar sendiri, apa mungkin persiapan khusus? Ada persiapan khusus, ya, Michael? Kalau persiapan pasti diskusi terus dilakukan ya. Karena di dalam tim pemenangan juga kan ada
ahli-ahli pertahanan, ada pengamat-pengamat juga dari sisi diplomasi, hubungan luar negeri. Jadi persiapan pasti terus sudah kita lakukan. Tapi yang menurut saya justru memperkuat Pak Ganjar itu, walaupun mungkin ada capres yang Menteri Pertahanan, adalah Pak Ganjar ini menapaki karir politiknya itu kan dari bawah. Jadi anggota DPR, kemudian juga jadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita ini kalau bicara hubungan internasional, kebetulan saya juga ilmu pendidikan saya juga hubungan internasional. Ya. Okay. Seringkali kita mengira bahwa hubungan internasional itu sesuatu yang ada di luar sana. Padahal hubungan internasional yang baik, kalau kita bicara misalkan politik luar negeri bebas aktif gitu. Itu sebelum kita bicara sikap keluar, kita harus paham dulu sikap dan kebutuhan di dalam. Oke. Jadi untuk punya pemimpin yang akan kuat di eksternal, hubungan internasionalnya dia akan bisa kuasai, dia harus lebih dulu menguasai denyut jantung dari negaranya sendiri. Oke, jadi bisa membuat sebuah bargaining position yang kuat terkait dengan kebutuhan, serta kekuatan dari negara yang bisa kita bawa dalam mata internasional, begitu ya Bang? Ya, karena harus lebih dulu memahami masyarakat Indonesia itu maunya apa, butuhnya apa. What do we need right now? Kalau sekarang ini kan kita mengejar, dan ini target dari Pak Ganjar ya, bahwa kita mempersiapkan Indonesia emas, kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi 7%, karena kita mau Indonesia ini menjadi kekuatan global. Kalau sekarang kita lihat di dunia internasional kan geopolitik seolah itu ada dua poros yang sangat besar, yaitu ada Amerika Serikat yang selama ini punya kekuasaan yang signifikan di dunia internasional, puluhan tahun, dari sejak Perang Dunia Kedua. Tapi ada juga kekuatan yang sedang naik, yaitu China. Dan seolah-olah Indonesia itu harus memilih di antara salah satu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Gitu. Kalau bisa punya hubungan yang baik dengan keduanya, kenapa harus memilih? Tapi lebih dari itu, ya kita juga punya keyakinan Indonesia sendiri adalah kekuatan tersendiri. Jadi harusnya kita bikin poros sendiri dong, idealnya. Kalau menurut kami ya memang penting. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang baru. Waktu ada perang dingin, waktu itu kan dua kekuatan besarnya adalah Amerika dengan Rusia atau Uni Soviet pada saat itu ya. Itu juga Bung Karno berinisiatif membuat poros ketiga, gerakan non-blok. Gerakan non-blok ya. Dan juga bahkan ada konferensi Asia Afrika, di mana kita menunjukkan bahwa kita tidak mau sekedar dipetak-petakan, dikotak-kotakan. Ikut dalam dua poros yang ikut dalam dua poros yang seolah-olah sudah menguasai dan mengatur dunia global. Tapi kita mau menunjukkan bahwa di dalam Indonesia, kita approach geopolitik yang ada, kita mengedepankan kepentingan nasional kita dulu. Kita juga mengedepankan perjuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Kalau kita baca kembali di pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana sebenarnya ada visi global. Bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka itu karena ada keinginan dari para pendiri bangsa supaya kita menjadi negara yang besar dan juga mempunyai peran dalam menjaga ketertiban dunia. Perdamaian abadi. Itu yang akan disuarakan Pak Ganjar nanti? Iya. Jadi kalau kita bicara soal sikap nasionalisme dalam hubungan luar negeri, sikap nasionalisme itulah yang Pak Ganjar kuasai. Karena DNA itu, denyut nadi itu yang beliau miliki sejak masuk dunia politik. Dari beliau aktif di organisasi kemahasiswaan sampai sekarang, ya, dan yang saya ketahui juga di partai beliau, PDI Perjuangan, juga mengikuti ajaran Bung Karno yang seperti itu. Jadi saya rasa nuansa politik luar negeri yang akan dibawa oleh Pak Ganjar nanti akan bebas aktif, akan mengedepankan kembali makna yang sebenarnya dari gerakan, bukan gerakan, tapi politik luar negeri bebas aktif. Tapi bukan berarti tidak berpihak kan politik luar negeri kita kan ya, Bang Michael? Ya. Kalau menurut saya pemahaman politik luar negeri bebas aktif, dan ini sebenarnya juga ada teman saya yang mengulas ya, saya sempat juga baca ulasan teman saya, dia adalah seorang peneliti gitu ya, di hubungan internasional, bahwa politik luar negeri bebas aktif itu bukan berarti kita tidak memihak sama sekali. Justru namanya kan bebas, ya bebas berarti ada kebebasan, kita tidak terikat ke kiri atau tidak terikat sepenuhnya ke kanan. Bukan berarti kita hanya di tengah, bisa aja ada masanya kita komunikasi dengan yang kiri, ada masanya kita juga komunikasi dengan yang di kanan. Itu namanya bebas. Tapi aktif, maksudnya aktif apa? Kita nggak nunggu, kita nggak sekedar reaktif, kita nggak sekedar melihat perkembangan zaman, perkembangan dunia, ya udah abis itu baru kita menunggu, nanti setelah ada perkembangan baru kita ambil sikap. Justru harusnya Indonesia di posisi di mana kita pun tahu dunia global ini yang kita antisipasi ke depan ini baiknya seperti apa.
Dan kita harus punya kekuatan, baik itu hard power maupun soft power, untuk mendorong ke arah sana. Itu baru politik luar negeri bebas dan aktif. Gitu. Kalau dari kacamata Pak Ganjar sendiri, Bang Michael, dan juga tentunya dari Bang Michael sendiri, apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk menduduki posisi seperti itu di mata internasional? Negara kita apakah sudah cukup dipandang, atau perlu ada yang kita tingkatkan lagi? Dan dengan cara apa kita bisa meningkatkan positioning kita di mata global? Ya, kalau kita bandingkan dengan mungkin sejak Indonesia merdeka ya, 70 tahun lebih terakhir ini sudah banyak perkembangan. Ekonomi kita jauh lebih besar. Kita sekarang masuk negara G20, bahkan kita sempat jadi tuan rumah G20. Tahun lalu kita tuan rumah ASEAN, walaupun ya kegiatan-kegiatan yang mungkin memang rotasi ya. Sekali 10 tahun Indonesia jadi tuan rumah. Tapi 2 tahun berturut-turut, kesempatan emas yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi juga, di mana Indonesia menunjukkan baik di forum G20 maupun di forum ASEAN, kita bisa menunjukkan ada leadership. Kalau kita ingat misalkan waktu G20 2 tahun lalu berarti ya, karena kan ASEAN tahun lalu, G20 tahun sebelumnya, 2022. Kita ingat waktu itu pas lagi pecah konflik Rusia-Ukraina. Yes. Dan waktu itu banyak dugaan, banyak prediksi bahwa pertemuan G20 bisa batal, atau kalaupun ada, banyak yang tidak datang. Ternyata? Dan jangan-jangan ada juga kekhawatiran jangan-jangan tidak akan muncul kesepakatan. Atau istilahnya kalau yang formalnya adalah komunike, leaders declaration gitu. Ada deklarasi para pemimpin G20. Jadi waktu masuk ke dalam forum G20 ya banyak yang menyaksikan di dalam kepemimpinan Indonesia bahwa kesepakatan itu bisa diwujudkan. Tapi ya karena kehebatan para diplomat kita juga, karena tentu leadership dari pemimpin negara kita, dari Pak Presiden juga, kita bisa tunjukkan bahwa Indonesia sekarang sudah di posisi di mana kita bisa menjadi penengah yang baik. Arbiter juga ya. Kita bisa mendapatkan goodwill dari berbagai pihak. Dan itu ditunjukkan di forum G20 dan juga di forum ASEAN. Jadi tidak hanya untuk menyuarakan atau berpartisipasi dalam forum internasional, tapi kita juga bisa menjadi seorang mediator. Betul. Arbiter, berperan lebih aktif daripada peserta atau ya orang yang mungkin bisa melihat dari kacamata luar pihak-pihak yang sedang terlibat dalam sebuah isu atau kasus-kasus yang berada dalam skala internasional ya Bang Michael. Oke, kita bicara lagi mengenai debat ketiga. Ketika kita bicara mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Urgensi di sektor mana yang akan menjadi materi utama atau visi misi Pak Ganjar yang akan dibawa dalam debat nanti? Ya, kalau kita lihat yang sekarang paling urgen itu geopolitik ya. Why? Geopolitik karena sekarang pertanyaan banyak orang termasuk di dalam Pilpres ini, presiden berikutnya ini nanti akan kemana? Karena di kawasan Asia Tenggara persaingan antara Rusia dan China, antara Amerika dengan China ini signifikan. Bahkan ada aliansi-aliansi militer, ada aliansi-aliansi perdagangan. Jadi bukan cuma negara-negara di Asia Tenggara. Misalkan ada namanya sekarang asosiasi Quad, 4 negara, 4 negara yang seolah-olah bersepakat atau yang mengitari China untuk mengantisipasi bangkitnya China, rise of China gitu. Jadi posisi Indonesia sekarang, ingatkan saya negara mana saja yang terlibat dalam Quad itu ada Amerika, ada Jepang, Australia, dan yang terakhir kalau nggak salah itu Inggris. Ya. Britania Raya ya. Dari dulu sampai sekarang masih selalu terlibat ya. Ya, jadi ada negara-negara yang ada juga Amerika, Australia dan juga UK juga ada aliansinya gitu, semacam aliansi. Sendiri ya. Jadi banyak shift gitu, banyak pergeseran dari geopolitik yang sedang terjadi sekarang begitu. Dan ini yang harus diantisipasi pemimpin Indonesia berikutnya. Bahwa ya kita harus mengingatkan diri kembali sebenarnya kebijakan dan cara berpikir kita menghadapi kontestasi global itu bagaimana. Indonesia memposisikan dirinya di mana. Jadi suasana geopolitik ini rasa-rasanya tidak akan tambah adem. Tapi bisa jadi akan ada potensi-potensi ketegangan. Nah, pada saat itu terjadi, kita jangan sampai terbawa arus dengan kepentingan orang lain. Sehingga kita melupakan kepentingan negara kita sendiri. Nah, itu yang saya yakin Pak Ganjar prioritaskan. Nah, bicara mengenai kepentingan negara sendiri terutama dalam lagi-lagi lingkup internasional, kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita punya bargaining position yang cukup kuat untuk wilayah Laut Cina Selatan. Apakah akan Pak Ganjar bawa juga? Ya. Kalau untuk menghadapi
permasalahan di Laut Cina Selatan ini kan tidak bisa sendiri. Karena ini bahkan ada beberapa negara ASEAN yang punya klaim dengan China dalam hal ini begitu. Jadi ya kita harus bisa duduk bareng, kita harus juga mengantisipasi bahwa memang China juga punya kepentingan yang besar terhadap kawasan ini. Dan ada juga perkembangan dari kekuatan militer China juga. Tapi ya kita juga tahu Amerika Serikat ya tidak diam-diam saja melihat perkembangan China di kawasan Asia Tenggara. Jadi memang bicara Laut Cina Selatan itu tidak mudah, tapi ya kita harus bisa punya sikap yang seirama dengan tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Dialognya sampai dengan saat ini cukup vokal atau cukup panas? Saya nggak bilang panas ya, tapi cukup menantang begitu. Ketika kita melihat bagaimana komunikasi luar negeri yang dilancarkan Indonesia kepada pihak-pihak yang terlibat dalam isu Laut Cina Selatan tersebut. Apalagi kalau misalnya kita membahas terkait dengan alutsista yang ya notabene itu menjadi salah satu amunisi terbesar kita ketika kita mendapat sebuah gesekan atau lagi-lagi misalnya ada pembicaraan yang mandek gitu terkait dengan bagaimana kita mempertahankan teritorial wilayah laut kita. Tapi mungkin membicarakan mengenai alutsista baik matra darat, laut dan juga udara mungkin akan kita lebih dalami di segmen berikutnya, Bang Michael. Kita jeda sesaat. Pemirsa, One on One masih akan kembali membicarakan terkait dengan persiapan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Perindo, Hanura dan juga P3 dalam debat tanggal 7 Januari 2024 ini. Setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2024. Sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2020-2024 berubah dan naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2018, anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah.
Dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Interesting ya pemirsa, atau menarik ketika kita melihat bagaimana anggaran bagi Kementerian Pertahanan terutama terkait dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 ini naiknya cukup signifikan, lebih dari 381 triliun rupiah. Tapi mungkin penggunaannya dan itu membutuhkan audit tentunya serta transparansi dari pembelanjaan negara, dan apakah isu ini serta tentu saja pengadaan alutsista yang diperuntukkan bagi pertahanan dan juga keamanan negara Indonesia ini juga menjadi salah satu concern dari Capres Ganjar Pranowo. Saya akan tanya lebih lanjut bersama dengan narasumber yang masih bersama saya malam hari ini pemirsa, politisi muda Partai Perindo Michael Victory Sianipar. Bang Michael masih semangat ya? Masih. Oh iya dong, kan minggunya masih sekitar 2 hari lagi ya Bang Michael. Oke, kita bicara mengenai alutsista. Ini tentunya menjadi pembahasan tersendiri ya di kalangan atau paslon baik Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan tentu saja tim pemenangan beliau. Iya, sekarang bahkan jadi sorotan. Karena ya kita tahu bahwa akhir tahun kemarin itu bahkan ada kenaikan anggaran yang signifikan untuk pinjaman luar negeri belanja alutsista. Yang diikutip oleh Bu Sri Mulyani naik dari 20 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar atau setara 380 triliun sekitar begitu. Ya. Jadi bagi kami juga, kami melihat kok ini naiknya di ujung gitu. Ada apa? Gitu. Kenapa mendekati akhir tahun, mendekati akhir masa jabatan dari Menteri Pertahanan, tiba-tiba naik signifikan. Yes. Tentu berdekatan kalau dari, lagi dengan pemilu ya? Berdekatan sekali dengan pemilu. Bagi kami tentu pertahanan Indonesia itu prioritas. Artinya kita setuju bahwa alutsista Indonesia harus dimodernisasi. Tapi yang kita pertanyakan itu dari sisi prioritas dan timing. Dengan kondisi sekarang ini kan kita sedang masuk tahun politik. Begitu. Apakah hal-hal ini memang harus buru-buru dikejar bahkan anggarannya ditingkatkan? Apakah ada urgensinya ya? Iya, jadi itu jadi pertanyaan buat hari ini. Gitu. Tapi untuk jangka panjang pasti. Alutsista kita harus dimodernisasi. Dan pendekatan dari Pak Ganjar di dalam visi misi yang juga sudah kita siapkan adalah kita juga mau menekankan bahwa investasi itu penting juga untuk industri pertahanan dalam negeri. Jadi bukan sekedar membayar bukan atau sekedar membutuhkan belanja-belanja saja, begitu. Jadi dalam kita belanja-belanja bukan kita mau gagah-gagahan punya uang banyak seolah gitu ya. Dan walaupun juga dari utang luar negeri. Jadi ya kita juga mau menunjukkan ada prioritas untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri karena ini akan juga berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini kita bicara mengenai teknologi militer Indonesia? Iya, teknologi militer Indonesia. Jadi itu juga yang kita mau tekankan ke depan. Kita lihat banyak negara-negara lain di Asia ya. Mungkin kalau Eropa memang dari dulu sudah banyak produksi senjata yang mutakhir begitu. Tapi di negara-negara Asia, Korea Selatan, China itu juga punya industri pertahanan yang makin lama makin kuat. Bahkan mereka juga bisa punya pesawat tempur yang sudah tidak perlu belajar lagi dari luar. Tentu mereka mungkin banyak belajar dari teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di Barat. Tapi ada satu inisiatif yang didorong. Nah ini yang kita mau dorong juga ke depan supaya ada industri pertahanan yang lebih kuat, lebih mandiri. Nah caranya gimana? Kalaupun kita kerjasama dengan pihak luar, kita belanja gitu ya dalam hal ini, kita juga harus pastikan ada transfer teknologi. Kalau tidak ada transfer teknologi, kita belanja, uang kita habis, bahkan ini kan juga devisa ya, akhirnya habis. Tapi ya kita mendapatkan barang yang mungkin hitungan puluhan tahun juga usang, karena kita tidak punya ilmu untuk merawat atau bisa mengembangkan gitu ya. Nah, jadi itu juga yang sangat penting ke depan bahwa industri pertahanan dalam negeri kita harus perkuat. Yang kedua, sambil menuju ke sana harus ada upaya transfer teknologi. Dan juga ini juga pelajaran dari India ya. Ini bisa dicari tahu karena ini juga berita yang cukup besar sebenarnya di India bahwa pemerintah India pernah belanja pesawat Rafale. 2016 kalau tidak salah. Pesawat tempur ya? Pesawat tempur. Belanjanya juga signifikan, puluhan. Jumlahnya. Dan anggarannya juga sangat besar. Kemudian terbongkar di Perancis. Jadi sebenarnya ini inisiatif dari masyarakat sipil di Perancis. Akhirnya terbongkar bahwa ada praktek korupsi. Di dalam pembelanjaan tersebut. Begitu. Antara perusahaan dari Perancis yang memproduksi dan pihak yang membeli, yaitu India. Gitu. Sehingga menjadi masalah sampai dengan sekarang. Bahkan ya dari pengadilan di Perancis tersebut masih mengejar terus kasus ini gitu. Jadi tentu ini kan urusan negara lain. Tapi poin yang kita perlu pelajari di Indonesia karena kan kita juga belanja hal yang sama ya gitu. Kita harus pastikan bahwa di dalam transaksi-transaksi belanja-belanja ini juga harus ada klausul anti korupsi yang kuat. Karena seringkali
Ya kita paham bahwa belanja pertahanan itu kan satu rahasia negara. Ya, Seringkali kan itu disampaikan seperti gimana? itu, begitu. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa menyoroti. Kalau menurut saya ini harus diluruskan. Persepsi ini harus diperbaiki. Dalam undang-undang sendiri ada Ya. transparansi terkait dengan pembelanjaan negara, terutama berhubungan sama hal-hal ya tadi keamanan, militer dan juga Ya, dan intelijen. kita tahu di rapat-rapat DPR kalau sudah bicara anggaran-anggaran pertahanan pasti jadi rapat tertutup. Nah itu di satu sisi kita paham bahwa memang ada mungkin sifatnya sensitif, informasi negara yang tidak dibuka, tapi bukan berarti tidak ada transparansi sama sekali. Nah ini yang kita mau dorong ke depan, bahwa masyarakat sipil, bahwa ya kita sebagai rakyat Indonesia pun juga punya hak, untuk tahu. punya ruang juga untuk tahu kenapa kita ya ini pertanyaan yang tadi di awal, kenapa anggarannya begitu besar, kenapa di akhir tahun tiba-tiba naik. Jangan kemudian kalau ada kekritisan dijawabnya sederhana, oh ini kan rahasia negara. Yang penting cukup tahu bahwa ini kepentingan negara, tapi tidak banyak pembahasan. Nah proses-proses seperti ini yang kita mau perbaiki. Karena pertahanan Indonesia bukan hanya milik 1-2 kementerian saja. Pertahanan Indonesia harus menjadi pertahanan semesta. Rakyatnya pun harus tahu, rakyatnya harus peduli. Nah kan kita yang dilindungi, rakyat yang dilindungi. Kita yang dilindungi dan kita yang akan melindungi diri kita sendiri juga. Dan bayarnya juga pakai pajak kita, dan dari Bang. uang kita juga, betul. Jadi ini prinsip-prinsip. Nah, jadi kalau bicara soal prinsip-prinsip pertahanan yang kita mau ke depan kan ya tadi, bahwa pertama kita setuju modernisasi alutsista, tapi kita harus bicara urgensinya, dan harus kita pastikan modernisasi tersebut menunjang juga pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Tadi penguatan industri pertahanan dalam negeri. Tapi kita sanggup, Bang. Ya. Kita sudah sanggup. Ya kalau kita selalu meragukan diri kita, ya kapan kita akan sanggup? Jadi kita harus ada titik di mana kita mulai. Ya ini kenapa investasi. Dan bicara visi misi Ganjar Mahfud, visi misinya kan adalah Indonesia unggul. Poin pertama di dalam buku visi misi kita adalah manusianya unggul. SDM-nya. Kunci untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah SDM yang siap kerja, punya kompetensi, punya keahlian. Dan kita tahu kalau mau punya industri pertahanan yang kuat, tentu SDM-nya juga harus sangat kuat. Karena ini teknologi-teknologi paling mutakhir itu di pertahanan. Kalau kita lihat di Amerika juga banyak inovasi pemerintahan Amerika, negara Amerika, itu dimulai dari inovasi di industri pertahanan. Jadi anggaran yang besar itu, Bang, harusnya bisa atau lebih efektif direalokasi ke sektor-sektor lain. Misalnya tadi, pengembangan SDM atau pengembangan industri dalam negeri, begitu? Iya, mungkin bahasanya bukan direalokasi seperti itu ya. Karena kita tetap perlu anggaran untuk pertahanan, tapi anggaran untuk pertahanan ini harus memutar roda perekonomian dalam negeri juga. Harus juga menjadi investasi untuk research and development dan SDM dari masyarakat Indonesia juga. Sehingga ke depan pertahanan kita bukan pertahanan dari sisi hardware-nya saja. Oh alat-alatnya modern terbaru dari cetakan Eropa atau Amerika, bukan seperti itu saja. Tapi bahwa kita juga punya SDM, punya engineer-engineer, teknisi-teknisi, yang kemudian akan bisa mengembangkan juga ke depan. Itu baru pertahanan yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, tidak hanya belanja, tapi membangun dong yang jadi utamanya. Jadi belanjanya juga harus ada filosofi. Itu yang kita mau kedepankan. Filosofinya apa, Bang? Yang tadi, bahwa kita belanja untuk turut memutar perekonomian Indonesia dengan cara kita berinvestasi di dalam industri dalam negeri, mengejar transfer teknologi dan juga pengembangan SDM, supaya kita bisa semakin mandiri ke depan. Tapi kalau menurut Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud serta tentunya tim pemenangan sendiri, biaya sebesar lebih dari 381 triliun rupiah tersebut, apakah memang pas gitu peruntukannya untuk pembelian atau tadi pengembangan alutsista kita? Ya, memang sebesar itu ya? Kalau itu saya rasa ini juga belanja alutsista menurut saya, dan ini saya yakin juga di dalam tim, kita punya pemahaman belanja alutsista itu bukan tugas satu presiden saja. Karena perencanaan ini kan jangka panjang. Iya, ini jangka panjang. Jangan juga sampai berganti presiden, berganti menteri pertahanan, tiba-tiba kebijakannya berubah-ubah. Karena membangun kekuatan pertahanan darat, laut, udara, yaitu harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Continuity juga ya? Continuity. Jadi dalam hal ini bukan soal angka anggarannya sebenarnya, tapi soal proses penentuan dan prioritas. Dan juga yang tadi, filosofinya adalah dampak dari kita mempersiapkan pertahanan yang kuat itu, kita bisa mendorong kemandirian diri sendiri juga atau enggak. Tapi kalau begitu kita, ya lagi-lagi kita dalami terkait dengan SDM-nya. Untuk matra TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga udara, serta tentu saja rakyat yang berada di sekitarnya ya, baik yang dilindungi maupun yang juga terlibat langsung dalam proses mengamankan dan juga menertibkan negara ini, kita siap, Bang? Atau kita hanya termakan semacam animo atau semangat nasionalisme tapi tidak disiapkan dengan untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan digitalisasi atau modernisasi?
Ya, kalau saya rasa ini kenapa tugas pertahanan Indonesia itu bukan cuma di Kementerian Pertahanan, termasuk Kementerian Pendidikan, termasuk dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kita bicara soal misalkan beasiswa LPDP. Kenapa nggak kita juga desain bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang kita kirim S2, S3 luar negeri, LPDP, itu juga yang kita investasikan untuk kemudian bisa membangun industri pertahanan dalam negeri. Oke, selama ini belum banyak ya? Jadi saya rasa misalkan sekarang di bawah Kementerian Pertahanan ada Universitas Pertahanan. Ya, Unahan. Berarti kan secara filosofi ada satu pemahaman bahwa untuk memperkuat pertahanan Indonesia ke depan bukan cuma Kementerian Pertahanan, bukan cuma bicara soal personil dan juga peralatan, tapi bahkan ada institusi akademisnya, ada riset dan developmentnya juga. Nah ini kan berarti filosofi yang harus kita kembangkan terus, begitu. Jadi kalau kita bicara pertahanan, ya itu kita harus libatkan berbagai unsur, berbagai instansi. Jadi bicara tadi kesiapan. Nah kalau kita pendekatannya selalu kapan Indonesia akan siap, kapan Indonesia akan siap, ya kita akhirnya belanja terus. Tapi 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, ya kita akan terus bergantung dengan teknologi-teknologi dari luar negeri. Kalau kita lihat China juga mungkin awal-awalnya belanja juga dari Uni Soviet pada masa itu. Tapi ada satu titik di mana negaranya sadar bahwa kalau mau menjadi negara besar, ya kita harus punya kemandirian. Bahkan China punya kemampuan untuk bisa bikin ini kapal induk sendiri. Ya kalau Indonesia mungkin masih belum lah ya kapal induk, walaupun kita negara maritim ya. Tapi harusnya iya dong, sebagai negara maritim harusnya kita punya. Nah itu juga satu visi yang dituliskan oleh Pak Ganjar terkait dengan negara maritim. Ini satu konsep yang Pak Jokowi juga sudah sampaikan ya pada saat beliau awal menjabat, bahwa Indonesia adalah negara maritim. Tapi apakah pemahaman tersebut sudah kita aplikasikan? Nah ini yang kita melihat masih banyak PR yang Pak Ganjar akan kedepankan. Bicara soal ekonominya dari sisi tol laut. Tol lautnya harus kita genjot kembali. Bahwa nuansa dan esensi Indonesia sebagai negara maritim ini dari sisi perekonomian dan pertahanan ini harus maju. Nah, jadi itu nyambungnya ke sana. Jadi ada filosofi. Kita mengembangkan pertahanan ini, Pak Ganjar punya filosofinya juga. Dari filosofi ini, walaupun beliau mungkin bukan orang dari kalangan militer, begitu, tapi dari kalangan sipil, filosofinya didapatkan dari apa? Dari bertemu masyarakat, bertemu rakyat. Karena kita bicara membangun pertahanan Indonesia yang juga sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Itu kenapa tadi, selalu kalau kita di dalam tim internal, kita bicara soal pertahanan menjelang debat ketiga ini, kita selalu menghubungkan kekuatan pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya supaya keduanya ini naiknya beriringan? Ya, berjalan berkesinambungan dan juga lurus ya, bergerak dalam grafik yang lurus ya. Betul, artinya ekonomi yang kuat harus didukung militer yang kuat. Dan sebaliknya? Dan sebaliknya, bahwa militer yang kuat harus juga menunjang perekonomian yang kuat. Oke. Tapi kita juga berarti, kalau misalnya kita, kalau pakai logika gitu ya, ketika pertahanan dan keamanan kita juga kuat, berarti kan isu-isu yang juga dihadapi oleh negara kita dan yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dalam forum-forum internasional seperti kejahatan TPPO, terus kemudian juga bagaimana menghapuskan penjajahan yang masih terjadi di berbagai macam wilayah, dan kita juga took part, ambil bagian untuk menghilangkan hal-hal tersebut ya. Tapi mungkin kita bahas lebih lanjut di segmen berikut ya Bang ya. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita memasuki segmen akhir dalam episode One on One kali ini, dan masih bersama saya Fani Imanir dalam studio One on One. Michael Victor Sianipar selaku politisi muda Partai Perindo masih membahas juga terkait dengan bagaimana persiapan Pak Ganjar nanti ya untuk debat ketiga. Sekali lagi membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga kondisi geopolitik kita secara global. Oke, di segmen sebelumnya Bang Michael tadi mengatakan bahwa pentingnya begitu ya memperkuat pertahanan dan keamanan, terutama kalau kita bicara mengenai banyaknya pintu-pintu masuk atau sisi-sisi yang tidak tersupervisi secara baik terkait dengan tadi pengamanan, kemudian juga masuknya atau keluar masuknya orang atau pihak dari luar negara lain. Walaupun ya kita tahu negara kita besar sekali Bang Michael, kemudian lautnya juga atau wilayah lautnya juga banyak dan kaya tentunya.
Kalau dari Pak Ganjar sendiri mungkin ada strategi khusus terkait dengan bagaimana kita mengamankan wilayah yang selama ini tidak tersupervisi dengan baik. Betul. Ada konsep bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang bisa menjaga perbatasannya. Itu kan pasti. Itu satu hal yang paling fundamental. Kedaulatan satu negara itu apa? Teritori. Yes. Kalau negara tidak menguasai teritorinya, apa yang dia kuasai? Begitu. Dan banyak konflik-konflik sepanjang sejarah itu karena permasalahan teritori. Jadi kalau kita mau memastikan Indonesia berdaulat, otomatis kita harus memastikan kita punya kemampuan menjaga teritori kita. Ini bicara soal pertahanan, tadi kan ada nyenggol soal Laut Cina Selatan gitu ya. Itu dari sisi kacamata pertahanan. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, penyelundupan orang, penyelundupan barang-barang, penyelundupan mungkin ekspor-impor yang kemudian tidak tercatat, penyelundupan BBM ilegal, jadi kan banyak. Dan juga banyak sekali ya, ada penyelundupan dan juga sekarang ini sudah eranya itu baru yang fisik. Tapi sekarang kalau kita bicara praktek kriminal, penipuan, judi, itu juga udah transnasional, lintas negara. Judi online apalagi ya, digital kan? Jadi judi online mungkin banyak yang basis-basis di negara-negara lain di Asia Tenggara, tapi prakteknya masuk ke Indonesia. Jadi kalau mau ditelusuri, oh ternyata udah negara lain. Jadi kalau kita bicara keutuhan bangsa, kedaulatan negara, ya kita harus bisa mengontrol, punya otoritas, punya kemampuan untuk menunjukkan kita ini bisa menjaga teritori kita, baik yang secara fisik maupun yang tadi secara abstrak digital. Berarti tidak hanya dengan alutsista saja kan, Bang Michael? Jadi kita bicara pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia bukan hanya dari hardware, tapi dari sisi masyarakat. Tadi kan sistem ekonomi kita juga harus mampu. Pertahanan, ya sekali lagi pertahanan bukan sekedar hardware saja. Ekonomi kita pun ya kalau ada penyelundupan itu masalah pertahanan, mungkin angkatan laut atau marinir kita yang kecolongan, atau mungkin ya atau angkatan kita yang kecolongan, atau dari sistem ekonomi kita sendiri gitu, tarif kita dan lain-lain. Jadi kita harus melihatnya secara utuh untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah itu satu pendekatan. Nah dari tadi kita juga seringkali bicara masalah pertahanan, tapi kita juga jangan sampai lupa institusi-institusi internasional. Ini kenapa satu hal yang juga jadi penting ya, bahwa Pak Ganjar juga akan punya komitmen bahwa sebagai Presiden Indonesia akan juga mulai datang kembali ke UN General Assembly. Itu adalah forum internasional di PBB di mana Presiden negara manapun termasuk Indonesia bisa mengadres dunia internasional. Kita sekarang banyak masukan dari banyak negara berkembang ya. Kalau saya kebetulan saya juga aktif di organisasi pemuda internasional Indonesia Youth Diplomacy. Jadi ada banyak diskusi dengan banyak pemuda-pemuda dari berbagai negara, termasuk khususnya negara berkembang atau negara Asia Afrika yang merasa bahwa sistem dunia sekarang ini sudah usang. Karena yang sistem kita waris ini kan hasil dari Perang Dunia Kedua, Bretton Woods System. Dan dikuasai oleh para pemenang Perang Dunia Kedua. Betul. Kita bicara misalkan PBB, Dewan Keamanan PBB, yang punya hak veto 5 negara yang adalah pemenang pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi kok punya otoritas sangat besar sekali bahkan sampai sekarang. Nah poinnya apa? Poinnya kalau kita bicara hubungan internasional, kedaulatan Indonesia bukan sekedar tadi pertahanan militer, tapi kemampuan diplomasi kita, kemampuan kita juga untuk mendesain, mengarahkan, punya visi terkait dengan institusi multinasional. Nah ini harus kita perkuat. Makanya sampai ada stigma bahwa PBB tidak bertaji karena yang punya kekuasaan adalah para pemenang tadi perang gitu, negara-negara yang kita kenal sebagai negara adidaya dan juga sekutunya. Bagaimana Indonesia kira-kira? Dan misalkan kita ambil contoh melawan kekuatan yang sudah kita ambil contoh yang konflik yang sekarang terjadi di Palestina contohnya. Itu kan juga satu contoh di mana lembaga internasional tidak berkutik. Dan Indonesia termasuk Pak Ganjar juga punya sikap yang tegas terkait dengan bicara soal penjajahan. Jadi kita pendekatan sikap Pak Ganjar dulu ya sebelum dicapreskan bahkan waktu itu ya. Jadi ada isu-isu kemanusiaan yang melebihi dari kepentingan negara kita sendiri. Karena ini isu dunia yang kita harus akui. Indonesia menjadi negara merdeka. Sekali lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar kita dari awal bicara soal menghapuskan penjajahan dari seluruh dunia. Itu amanat Undang-Undang Dasar negara, bukan amanat undang-undang lagi, Undang-Undang Dasar konstitusi kita. Tujuan Indonesia merdeka adalah untuk masyarakatnya sejahtera dan juga bisa menghapuskan penjajahan di dunia, membawa dari muka bumi dan juga mewujudkan perdamaian abadi. Nah, untuk mewujudkan itu apakah mengandalkan kekuatan militer? Wah gawat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan militer. Kekuatan ekonomi harus ada, tapi kekuatan diplomasi juga harus ada.
Nah, ini yang akan juga kita perbaiki ke depan. Tritunggal. Iya. Berarti ya tadi Jadi, ya kekuatan militer, kekuatan apa namanya hardware-nya, ya, kemudian kekuatan ekonomi dan juga kekuatan diplomasi. Ya. Dan Pak Mahfud di debat kedua kemarin kan juga sempat singgung bahwa kita juga perlu mengedepankan ke depan itu peran diplomat-diplomat supaya diplomat-diplomat kita juga bisa melihat kebutuhan Indonesia lebih lengkap lagi. Jadi peran ekonomi, diplomasi, dan pertanian harus nyambung semua. Jadi tidak hanya sekedar membangun hubungan baik ya dengan negara-negara yang didatangi atau yang ditugaskan gitu, tapi juga tadi membawa kepentingan yang lebih besar gitu dari negara Indonesia. Betul. Oke, ada yang bikin saya penasaran juga, ini kan terkait karena kita bicara kepentingan Indonesia di mata internasional, Bang Michael, dan Anda sebagai salah satu calon legislatif, kalau boleh saya diingatkan, caleg dari dapil mana, Bang Michael? Saya maju di DPRD DKI Jakarta Utara. DKI Jakarta Utara? Ya, dapil 3. Dapil 3. Itu daerah mana saja? Itu Kecamatan Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Oke, jadi dari Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Sampai ke Pik. Oke, ketika turun dan juga berdialog bersama dengan warga atau calon konstituen Bang Michael, apakah masyarakat Indonesia cukup concern atau cukup terliterasi terkait dengan tadi kepentingan, kebutuhan, serta bagaimana sepak terjang Indonesia di mata internasional? Nah itu, ya kalau bicara padanya, kalau kita ketemu masyarakat di bawah, mungkin mereka nggak mengikuti perang misalkan Rusia-Ukraina. Tapi pada saat harga minyak goreng melambung tinggi, itu kita semua baru dong. Ya. Dan itu ya berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga. Betul sekali. Nah itu pendekatan. Yang tadi saya sempat sebutkan bahwa pendekatan Pak Ganjar terhadap politik luar negeri adalah kita harus memahami dulu kondisi dalam negeri. Dan kita sadar betul bahwa kondisi dalam negeri ini sering terpengaruh dengan situasi di luar. Makanya kita tidak boleh pasif terhadap apa yang terjadi di luar. Bebas aktif itu kita punya fleksibilitas, tapi kita juga proaktif mengantisipasi jangan sampai ada gejolak-gejolak di luar sana yang mungkin tidak dipahami oleh rakyat Indonesia yang ada di akar rumput. Harga tiba-tiba naik, harga bahan bakar tiba-tiba naik. Itu kan karena konflik global. Atau mungkin waktu pandemi juga satu contoh lagi, satu kejadian global yang akhirnya masuk ke Indonesia. Krisis finansial, satu kejadian global yang masuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali ke depan, ya kita harus antisipasi krisis-krisis dalam negeri yang diakibatkan oleh luar negeri. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh tinggal diam. Kalau kita mau dalam negeri kita kuat, nah ini makanya ini simbiosis nih. Di satu sisi kita hanya bisa kuat di luar kalau dalam negeri kita kuat. Makanya presiden bukan cuma harus gagah di luar, tapi di dalam dia harus pahami betul masyarakatnya seperti apa. Dan dia ekspresikan itu menjadi kepentingan dalam negeri kita yang kita ekspresikan keluar, kita perjuangkan di luar. Tapi di sisi yang lain juga perlu ada kejelian memang untuk mengantisipasi dari luar sana apa yang bisa mengganggu ketertiban atau juga keamanan, kestabilan ekonomi dalam negeri kita. Saat ini apa tantangannya atau ancaman yang bisa masuk? Nah, kalau yang saat ini memang berkembang itu kan tadi konflik-konflik geopolitik ini sedang lagi tinggi-tingginya. Tapi tidak hanya di Timur Tengah, tadi contoh yang Israel, cukup dekat, Palestina. yang dibicarakan banyak pengamat itu adalah misalkan China dengan Taiwan. Ini apakah ini kan yang kita lihat di Ukraina dengan Rusia ini kan banyak yang mengantisipasi, apakah hal yang sama bisa terjadi di Asia? Dalam jangka waktu kedepannya beberapa belasan tahun. Jadi kita lagi. memang harus ada kesiapan. Dan kesiapan itu kenapa dari Pak Ganjar Mahfud kita tidak anti modernisasi, kita mendukung harus ada modernisasi. Tapi sekali lagi pendekatan pertahanan kita itu memahami kebutuhan dalam negeri dan kita harus melihat pertahanan ini menjadi satu hal yang utuh. Ada keutuhan di sana, kekuatan ekonomi, kekuatan diplomasi jangan sampai kita lupakan hanya karena mengejar satu kekuatan militer. Nah ini harus kita pastikan. Jadi supaya efektif dan tepat guna ya Bang. Betul. Ya, anggaran sebesar itu. Ya. Berarti ini sebenarnya bukan tidak setuju, tapi mungkin semacam efisiensi, kemudian juga ya tadi biar tepat guna supaya tidak disalahgunakan. Terutama kalau misalnya kita belajar dari negara tadi ya, India dan juga Perancis, anggaran sebesar itu demi belanja alutsista rawan sekali atau rentan sekali digunakan untuk korupsi. Dan lagi-lagi ini yang ingin dihapuskan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ketika nanti keduanya menjabat. Begitu. Lagi-lagi ya, ini masyarakat Indonesia atau kalau kita bicara mengenai skup dari dapil Bang Michael, masyarakat atau warga negara Indonesia ini ya lagi-lagi siapkah gitu, atau pertahanan serta keamanan ini juga masih menjadi kalau kita kan punya semangat nasionalisme ya Bang. Apakah mereka juga masih tetap ingin menjaga keamanan serta ketertiban negara kita? Siapkah untuk diliterasi lebih lanjut? Nah,
Saya memang nyaleknya kan di Jakarta. Tapi saya setahun terakhir karena saya sempat jadi ketua untuk pertemuan pemuda G20 yang kita lakukan di Indonesia. Kita bikin acara pemuda untuk G20 itu 200 kali di seluruh Indonesia. Kami datang ke 28 provinsi. Jadi kita bikin acara dari Banda Aceh sampai Jayapura, termasuk Manokwari, Palu, dan seterusnya. Dan saya sering kalau ke daerah-daerah, kita bikin acara dengan pemuda nih, mungkin di kampus gitu ya, mahasiswa. Saya ingat misalkan di Palu, Sulawesi Tengah. Gitu. Banyak mahasiswa bertanya-tanya, apa relevansinya G20 bagi kita? Oh, nah itu, apakah akses tersebut sudah meluas atau hanya cuma masih di kota-kota besar saja? Jadi mungkin banyak rakyat, banyak masyarakat, banyak pemuda juga yang merasa, ini kan isu-isu internasional tuh jauh dari kita. Ini kan isunya para diplomat, para duta besar, para elit yang ada di Jakarta, yang ada di luar negeri. Kita di daerah mah mungkin nggak terlalu relevan. Jadi tuan rumah G20 so what? Jadi tuan rumah ASEAN so what? Anggarannya gede, mungkin di TV kelihatannya wah, tapi ya terus buat kita apa? Gitu. Nah, kepada teman-teman pemuda itu saya tanya jawab, kan mereka suka tanya itu. Saya selalu jawab. Misalkan Sulawesi Tengah, Palu gitu. Palu itu kotanya, ibu kotanya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan salah satu provinsi produsen nikel terbesar. Dan sekarang faktanya banyak sekali investasi dari luar negeri yang masuk ke Sulawesi Tengah untuk mengembangkan nikel, termasuk smelter-smelter yang ada di Morowali. Benar. Kalau kita tidak sadar bahwa globalisasi terjadi, kalau kita tidak sadar bahwa banyak negara-negara dari luar melihat potensi Indonesia dan akan berusaha masuk, yang akhirnya akan menikmati pertumbuhan ekonomi, bukan teman-teman. Tapi dari luar, antara dari elit Jakarta yang tahu ini terjadi, mereka juga invest, atau dari luar, malah dari anak-anak lokalnya sendiri, pemuda-pemuda lokalnya, ya mungkin mereka cuma bermimpi, ya kita daftar kerja di sana mungkin jadi apa, jadi karyawan di bawah. Tapi apakah punya kesempatan untuk ya punya peran yang lebih besar di dalam pertumbuhan ekonomi di sana, menguasai juga. Jadi isu global ini, isu internasional ini juga relevan. Karena siap atau tidak, bahkan teman-teman pemuda di daerah itu harus menghadapi kompetisi global. Tentu kalau kita punya pemerintahan yang kuat, kita mau memastikan bukan kompetisi yang datang. Kalau kompetisi yang datang, ya apakah kita siap atau tidak kita harus pastikan. Tapi kita memastikan bahwa yang datang ini adalah kolaborasi. Bahwa kalau kolaborasi bukan menang kalah, sama-sama untung. Kerjasama. Ya kita sadar bahwa perlu ada investasi dari luar, bagus, sangat perlu. Perlu ada transfer teknologi dari luar, sangat penting. Tapi pada saat itu semua masuk, kita belanja alutsista, kita bangun smelter, investor asing masuk, tenaga kerja asing masuk. Tenaga kerja dalam negeri juga berkembang atau enggak? Industri dalam negeri berkembang atau enggak? Teknologi yang kita kuasai berkembang atau enggak? Kalau jawabannya tidak, berarti ada yang salah. Ini yang harus kita dudukan kembali. Ini baru politik luar negeri bebas aktif, baik di level pertahanan, diplomasi, dan juga termasuk ekonomi. Setuju. Sebenarnya masih ingin saya gali lebih lanjut Bang Michael, tapi kalau misalnya kita dalami, nanti ketahuan ya berarti strategi atau surprise yang akan disampaikan oleh sang calon presiden Pak Ganjar dalam debat kedua beliau nanti, dan juga debat ketiga. Baru teaser aja ya, baru permukaan saja, nanti surprise-nya pas lagi pelaksanaan. Bang Michael, kita sama-sama pantau bagaimana nanti Pak Ganjar akan memberikan gagasan, visi misi, serta tentunya ya mungkin akan ada pembicaraan yang menarik dan juga bisa jadi menimbulkan tensi begitu bagi para calon pemilih dalam debat ketiga nanti ya, yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bang Michael dalam One on One kali ini. Pemirsa, tadi adalah pembicaraan terkait dengan persiapan dari Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo untuk debat ketiga nanti. Saksikan debat Capres tanggal 7 Januari 2024 di MNC Media tentunya. Akhir kata saya Fani Maniar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.